Yuk. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Assassination Classroom. Jadi film ini diadaptasi dari anime dengan judul yang sama dan mempunyai 2 season. Pernah kebayang gak sih? Kalian masuk semester baru, ada wali kelas baru, tapi wali kelasnya itu bukan manusia, melainkan sesosok alien berwarna kuning dengan bentuk seperti gurita yang berkepala besar dan memiliki banyak tentakel. Selain itu, kalian diperintahkan untuk membunuh wali kelasmu sendiri. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Yuk tonton sampai selesai. Oh ya, sebelum kita ke cerita selanjutnya, aku mau rekomendasiin aplikasi bagus buat kamu. Bagi kalian yang ingin belajar bahasa Inggris tapi nggak mau bayar mahal, nih, aku punya jalan ninjanya. Pertama, kalian download aplikasi U-Dictionary. Bagi yang nggak tahu, U-Dictionary itu apa? Jadi, U-Dictionary adalah aplikasi terjemahan yang bisa menerjemahkan dalam 108 bahasa. Selain itu, aplikasi ini udah bekerja sama dengan Oxford loh. Aplikasi kamus U-Dictionary ini juga bisa berjalan secara offline. Jadi, kalian nggak perlu ribet deh. Nih, aku tunjukin fitur keren pada aplikasi ini. Yang pertama, menerjemahkan kata dengan kamera. Tinggal cekrek, langsung muncul terjemahannya. Terus ada lagi fitur yang paling aku suka, namanya Magic Translate. Jadi kalian tinggal arahin kursor ke kata yang ingin kamu terjemahin dan langsung deh. Mudah kan? Tunggu apa lagi? Kuy, download aplikasi ini. Oke, kita kembali lagi ke cerita. Koi. Katemasen. Film ini diawali dengan ditampilkannya sebuah bulan yang 70%-nya telah dihancurkan oleh alien. Dan alien itu menjadikan bumi sebagai sasaran penghancuran berikutnya. Hal ini membuat para militer di bumi sangat kewalahan. Karena pasukan militer terkuat di seluruh dunia sama sekali tidak berkutik di hadapannya. Namun yang menarik, alien ini menawarkan penundaan penghancuran bumi sampai 1 tahun ke depan. Dengan syarat, ia menjadi salah satu guru di SMP Kuno Higaoka. Menarik sekali ya, alien kok pengen jadi guru? Bokura wa koroshiya. 発砲したままで構わないので。 Syarat itu pun diterima dengan maksud menyelamatkan bumi dan membuat strategi untuk membunuh alien itu. Cerita ini dimulai dari datangnya seorang intelijen bernama Karasuma dengan gurita kuning yang berkecepatan 20 mach. Asal kalian tahu, mach adalah pengukuran kecepatan berdasarkan kecepatan suara. Wih, nggak kebayang kan cepatnya gurita ini? Yuk. Ia memperkenalkan diri sebagai guru baru kelas 3E, di mana kelas ini adalah kelas buangan yang dikucilkan dan dijadikan bahan bulian. Jika kalian memasukinya, kalian akan merasa tidak ada masa depan di dalam kelas ini. Sekaligus, dia menceritakan bahwa dialah yang menghancurkan bulan hingga membentuk sabit. Ia juga berencana akan melakukan hal serupa terhadap bumi pada Maret tahun depan. Meskipun awalnya para murid kelas 3E terkejut karena berbeda sekali dengan penampilannya. Namun setelah itu, Karasuma menceritakan bahwa memang benar perkataan gurita kuning itu. Sebenarnya ini adalah rahasia negara. Hanya para pemimpin-pemimpin dunia yang mengetahui akan hal itu. Sebab jika menyebar akan menimbulkan kepanikan besar. 秘密裏にこいつを殺す努力をしている。組の担任ならやってもいい。 Kemudian, kelas 3E SMP Kuno Higaoka diminta untuk membunuh gurita kuning itu sebelum bumi hancur, yang jangka waktunya kurang lebih 1 tahun. Dan sebagai hadiahnya, pemerintah menyiapkan uang 10 miliar yen atau setara dengan 1,1 miliar. Juga ia memperkenalkan dirinya yang akan menjadi guru di kelas itu. Dan dari situlah kelas pembunuhan atau Assassination Classroom dimulai. Kelas itu pun menjadi kelas pembunuh, di mana sang guru adalah targetnya. Dengan penawaran hadiah yang menggiurkan, membuat mereka semakin semangat untuk membunuh dengan alat yang sudah disiapkan pemerintah.
berbagai macam cara yang dilakukan para murid kelas 3E untuk membunuh gurunya itu. Mulai dari menggunakan pisau khusus sampai menembak gurita tersebut dengan pistol angin yang berisi peluru anti gurita. Namun, pada nyatanya tidak semudah itu. Dengan kecepatan secepat 20 mach atau jauh lebih cepat daripada pesawat jet, alien itu sangat gesit untuk menghindari peluru yang mereka tembakkan. Lalu muncullah seorang wanita bernama Miss Irina Jilevic. Ia merupakan pembunuh profesional yang sangat terampil. Awalnya, dia dikirim untuk membunuh gurita kuning tersebut. Sejak itu pula, ia menjadi guru bahasa Inggris mereka dan mengajarkan cara menjadi pembunuh yang elit. Pada suatu hari, gurita itu memberi tugas menulis karangan atau puisi yang baris terakhirnya berhubungan dengan tentakel. Seorang murid yang bernama Nagisa pura-pura selesai mengerjakan tugasnya. Ia berjalan ke depan dengan menyembunyikan pisau khusus di balik kertasnya. Dan ya, seperti biasa, cara itu tak berhasil. Namun tanpa diduga, Nagisa membawa bom berisikan peluru anti gurita di tubuhnya atas permintaan siswa lain. Lagi dan lagi, rencana mereka gagal. Gurita itu berhasil menghindar dengan cepat. Dengan wajah menjadi merah atau marah, ia mengancam siswa yang menyuruh Nagisa untuk melakukan hal tersebut dan menceramai mereka agar tidak melakukan hal yang berbahaya. Lalu, ia memberikan pengetahuan pada mereka, cara untuk membunuh tanpa melakukan sebuah pengorbanan. Setelah itu, mereka malah mulai senang dan menyukai gurita tersebut. そんな生徒に暗殺する資格は胸を張れる暗殺をしましょう。 Tanpa diduga, ada siswi yang bertanya, yaitu Kayona. Ia menanyakan nama gurita itu. Gurita itu pun bingung. Lalu Kayona memberi ide dengan memberi nama Koro Sensei. Koro yang berarti tidak bisa dibunuh dan Sensei yang memiliki arti guru. Dan ia pun setuju. Dari situlah gurita kuning itu bernama Koro Sensei. じゃあさ、殺先生にしない？殺せない先生。なんか先生嬉しい。 Konflik kedua terjadi ketika murid pindahan bernama Akabane Karuma datang. Ia merupakan murid yang sangat cerdas, yang sebelumnya berada di kelas utama sama seperti Nagisa. Hal ini disebabkan karena ia telah melukai murid kelas A yang telah membuli murid kelas E. Dia adalah siswa yang pintar. Beberapa kali Koro Sensei terkena tipuannya yang menyebabkan tangan Koro Sensei melepuh. Mengetahui latar belakang Karuma, Koro Sensei lalu mengubah sikap Karuma tersebut dengan memperlihatkan kekuatannya menghukum Karuma. 見せてあげましょう、カルマ君。奪ってきたミサイルの火力を。 Namun cara menghukumnya cukup unik. Ia memberikan makanan kepada Karuma karena Karuma terlihat sangat pucat. Lalu memasukkan makanan yang lezat agar Karuma menjadi lebih sehat. Kemudian, Koro Sensei juga menggambarkan sedikit seni imut ke kukunya yang bertolak belakang dengan karakter Karuma. Ia pun mencoba melawan, namun dengan cepat Koro Sensei memasang celemek yang sangat imut. Karena beberapa triknya tidak berhasil, lalu Karuma melakukan trik yang berbahaya, yaitu ia terjun ke sebuah jurang dengan mengarahkan pistol kepada Koro Sensei. 俺殺せるよ。 Hal ini bertujuan saat Koro Sensei menolongnya, dia bisa langsung menembak Koro Sensei. Tapi sebenarnya sambil melompat, Karuma berharap dia akan mati saja karena stres dengan berbagai masalah dalam hidupnya, terutama dengan ayahnya sendiri. Koro Sensei berpikir cerdas, menolong Karma dengan menjadi jaring agar Karuma tidak dapat bergerak dan menembak. Lalu muncullah lagi dua murid dari kelas 3E. Ia merupakan robot bernama Ritsu. Ritsu ini adalah seorang wanita yang berkomunikasi melalui layar dan dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Tujuannya datang ke kelas 3E karena ia ingin membunuh Koro Sensei. Ritsu menyerang Koro Sensei dengan membabi buta.
Maka dari itu, siswa yang lainnya menjadi tidak suka dengannya. Sampai suatu ketika, Ritsu dirantai oleh teman-temannya di kelas karena mereka sudah muak dengan Ritsu yang semaunya sendiri menembak Koro Sensei secara brutal dikala jam pelajaran berlangsung. Jelas, hal ini membuat murid lain merasa tidak nyaman. Belum lagi, mereka harus membersihkan sisa-sisa peluru dari hasil penembakan brutal Ritsu. Namun, berkat nasihat dari Koro Sensei, menyuruh Ritsu untuk lebih mengerti dan bergaul bersama teman-temannya. Dengan begitu, misinya membunuh Koro Sensei akan semakin mudah terlaksana. Dan keesokan paginya, Ritsu mengupgrade dirinya menjadi lebih ramah dan bisa bergaul dengan teman-temannya. サポートさせていただきます。ゆうかこのアプリあだ名つけるのうまい。リツよろしくね。 Beberapa hari kemudian, muncul siswa baru lagi bernama Itona. Ritsu menjelaskan ia dilatih dalam pembunuhan bersama dengannya. Tujuan Itona adalah membunuh orang yang lebih kuat darinya. Pada saat jam sekolah selesai, Itona mengajak Koro Sensei berduel di dalam kelas. Dan saat duel terjadi, dengan tiba-tiba tentakel Koro Sensei terpotong. Allah. Yang ternyata Itona juga memiliki tentakel di rambutnya. Koro Sensei sempat mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Koro Sensei lantas sangat marah, dengan wajah yang memerah gelap sambil menanyakan dari mana dia mendapatkan tentakel itu. Itona berhasil menyudutkan Koro Sensei. Namun Koro Sensei juga dengan cepat berhasil mengalahkan Itona dengan pisau anti gurita. Melihat kekalahan itu, penjaga Itona membawanya pergi. Setelah beberapa bulan, siswa kelas 3E dididik oleh Koro Sensei dan Karasuma sebagai instruktur. Karena dianggap gagal, ia pun akan digantikan oleh Takaoka. Di awal, Takaoka terlihat sangat baik. Ia mulai memberikan makanan kepada siswa. Namun sifat aslinya tidak seperti itu. Terlihat cara mendidik Takaoka sangat keras. Ia memaksa siswa yang tak sanggup lagi untuk berlari. Sehingga salah satu siswa mengatakan ia lebih senang dididik oleh Karasuma. Saat akan memukul siswa itu, Karasuma menghentikan Takaoka dan menyuruh menghentikan pelatihan itu. Takaoka pun menolaknya dan memberikan tantangan ke Karasuma berupa duel 1 lawan 1. Namun, hal tersebut bukan untuk Karasuma, melainkan untuk para muridnya. Ia menjelaskan, jika ada salah satu murid yang berhasil mengalahkannya, maka ia akan mengakui bahwa pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Karasuma bisa dikatakan berhasil. Dan ia akan pergi dari sekolah tersebut. 使う刃物も本物じゃなくちゃな。 Karasuma pun memilih Nagisa untuk melawan Takaoka berduel. Awalnya, semua teman-teman Nagisa bertanya-tanya, apakah Nagisa yang pendiam dan kadang dibully di kelas bisa mengalahkan Takaoka Sensei. Namun Karasuma yang sudah berpengalaman bertahun-tahun bisa mencium bahwa Nagisa memiliki suatu potensi wajib yang dimiliki para pembunuh. Dengan cepat pertandingan pun dimenangkan oleh Nagisa. Karena Takaoka tidak bisa membaca pergerakan Nagisa. Dan Takaoka pun pergi meninggalkan sekolah itu. Pada suatu hari, Koro Sensei akan mengadakan ujian dan akan memberikan keuntungan kepada para siswa. Setiap siswa yang mendapat nilai teratas dalam mata pelajaran akan memiliki hak untuk memotong salah satu tentakelnya. Jadi, ketika Koro Sensei kehilangan tentakelnya, maka ia akan kehilangan sebagian kecepatannya, sehingga memberikan kesempatan besar untuk membunuh Koro Sensei. Sejak saat itulah, Koro Sensei mengajari satu persatu muridnya agar mendapatkan nilai yang bagus, dan cara mengatasi kelemahan dalam bidang lain yang tidak disukai oleh para murid. 分身一本減らすと Beberapa waktu kemudian, para murid berhasil mendapatkan nilai yang baik. Tapi para murid menunda untuk membunuh Koro Sensei sekarang, dikarenakan mereka merencanakan pembunuhan Koro Sensei saat liburan musim panas nanti.
Singkat cerita, pada liburan musim panas, para murid bersiap dengan persenjataan yang lengkap. Mereka akhirnya memotong tentakel Koro Sensei dan melakukan aksinya untuk menyiapkan air sebagai persiapan misi pembunuhan Koro Sensei. Karena selama ini yang mereka pelajari bahwa kelemahan Koro Sensei adalah air, mereka menembakkan air di sekeliling Koro Sensei agar tidak bisa kabur dan menembaki Koro Sensei dengan peluru tajam. Namun rencana mereka gagal. Karena Koro Sensei merubah bentuk menjadi kristal yang hanya bisa pecah setelah 24 jam. Tak lama setelah itu, para murid tiba-tiba pingsan karena mereka terkena virus oleh ulah Takaoka. Dengan liciknya, Takaoka akan menyembuhkan murid-murid dengan penawar yang ia punya, dan syaratnya menukar Koro Sensei yang sudah menjadi kristal. Nagisa dan Karuma bermaksud untuk menyerahkan kristal yang berisi Koro Sensei kepada Takaoka. Namun tiba-tiba Itona mengejar Nagisa dan Karuma. Tentu saja karena tujuan Itona adalah membunuh Koro Sensei sejak awal, sedangkan para murid yang lainnya merawat mereka yang terkena virus. Nagisa yang membawa Koro Sensei lalu memanjat ke sebuah tower listrik. Di sana ia bersama Karuma yang sedang melawan Itona, yang sebenarnya Nagisa sudah memprediksi akan terjadi hujan. Maka dari itu, ia sengaja naik ke atas tower agar Itona terkena air hujan. Karena Itona juga lemah terhadap air, sama seperti Koro Sensei. Namun Koro Sensei aman dari hujan, karena berada dalam bola kristal. Kemudian, saat kembali ke sekolah dan melihat teman-temannya yang sudah disandra oleh Takaoka, dengan pintarnya Nagisa berhasil menipu Takaoka, yang sebelumnya sudah menukar Koro Sensei dengan bola basket. Sedangkan Karuma menyelamatkan teman yang lainnya, dan ia berhasil mengalahkan Takaoka dan anak buahnya. Pada akhirnya, Koro Sensei dibawa ke sebuah tempat oleh pemerintah untuk dihancurkan. Saat sebelum diledakkan, Koro Sensei memberikan kata-kata ke muridnya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar untuk guru, selain melihat murid-muridnya tumbuh dan berkembang. Ia pun berterima kasih dan merasa senang bisa menjadi guru mereka. Dan misi membunuh Koro Sensei pun berhasil. Para siswa sedih atas kehilangan Koro Sensei. Namun tiba-tiba, Koro Sensei berada di belakang mereka. Ternyata, usaha yang dilakukan oleh militer gagal untuk membunuh Koro Sensei, sehingga Koro Sensei kembali mengajar seperti dulu. Semua terlihat bahagia sambil menembak Koro Sensei. Sebelum cerita ini berakhir, ada sebuah misteri, seorang penjaga Itona yang mengenakan jubah putih belum diketahui identitasnya, dan film pun selesai. Untuk season keduanya, ditunggu aja ya. Jadi jangan lupa komen lanjut season 2 di kolom komentar. Dan bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.